Bapak dan ibu memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak orang mulai merasa pikirannya tidak setajam dulu. Lupa menaruh barang, lupa nama orang yang baru dikenal, atau lupa apa yang ingin diucapkan. Sebagian menganggap ini wajar karena usia, lalu membiarkannya begitu saja. Padahal, tidak semua kepikunan datang karena usia. Banyak kasus justru dipercepat oleh kebiasaan buruk yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Dalam dunia kesehatan, otak adalah organ yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Cara kita tidur, makan, berpikir, dan berinteraksi menentukan apakah otak tetap aktif atau perlahan melemah. Di usia 60 plus, otak sebenarnya masih bisa dijaga tetap sehat, fokus, dan jernih, asalkan kita tidak terus melakukan kebiasaan yang merusaknya secara perlahan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, kita sedang menghadapi tantangan yang sama, menjaga ingatan dan kejernihan pikiran di usia senja. Saya teringat seorang bapak berusia 64 tahun yang awalnya sangat aktif berbincang. Namun dalam beberapa tahun, ia mulai sering melamun dan sulit fokus. Setelah diperhatikan, ternyata kebiasaan hariannya penuh dengan duduk diam, jarang berinteraksi, tidur larut, dan terlalu sering memikirkan hal-hal yang membuatnya cemas. Bukan penyakit yang datang lebih dulu, tetapi kebiasaan buruk yang membuka pintunya. Jika kebiasaan-kebiasaan ini terus dibiarkan, otak akan kehilangan rangsangan yang dibutuhkannya. Sel-sel saraf melemah, koneksi antar sel berkurang, dan daya ingat perlahan menurun. Inilah yang membuat pikun terasa datang tiba-tiba, padahal prosesnya sudah berjalan lama secara diam-diam. Dalam video ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu dihindari di usia 60 plus, karena dapat mempercepat pikun dan merusak kesehatan otak. Bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk menyadarkan bahwa masih ada banyak hal yang bisa kita jaga dan perbaiki, agar pikiran tetap jernih dan hidup terasa lebih berkualitas. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk pertama yang sering dianggap sepele namun sangat mempercepat pikun di usia 60 plus adalah jarang menggunakan otak secara aktif. Banyak orang berpikir bahwa setelah pensiun, tugas hidup hanyalah beristirahat. Istirahat memang penting, tetapi jika otak terlalu sering dibiarkan pasif, hanya duduk, menonton televisi berjam-jam, atau tidur tanpa aktivitas mental, maka kemampuan berpikir akan melemah lebih cepat dari yang seharusnya. Dalam ilmu kesehatan otak, ada prinsip yang sangat dikenal, use it or lose it. Artinya, bagian otak yang jarang digunakan akan melemah, sementara bagian yang sering dilatih akan tetap kuat. Di usia 60 plus, otak masih memiliki kemampuan beradaptasi dan membentuk koneksi baru, tetapi hanya jika ia terus diberi rangsangan. Tanpa rangsangan, koneksi antar sel saraf akan berkurang, dan daya ingat pun menurun perlahan. Saya teringat seorang ibu berusia 66 tahun, yang setelah pensiun hampir seluruh harinya dihabiskan di depan televisi. Ia jarang membaca, jarang berbincang, dan jarang belajar hal baru. Dalam 2 tahun, ia mulai sering lupa dan sulit fokus. Ketika ia mulai kembali membaca, menulis catatan kecil, dan berdiskusi ringan dengan teman, perlahan pikirannya terasa lebih segar. Perubahan kecil itu memberi dampak besar. Jika kebiasaan membiarkan otak pasif terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya lupa ringan. Lansia bisa menjadi lambat berpikir, sulit mengambil keputusan, dan kehilangan kepercayaan diri. Hal ini sering disalahartikan sebagai sudah tua, padahal sebenarnya otak hanya kurang dilatih. Mengaktifkan otak tidak harus dengan hal berat. Membaca buku, menulis, menghafal doa, bermain teka-teki sederhana, berdiskusi atau mempelajari keterampilan baru sudah cukup untuk menjaga otak tetap hidup. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan tingkat kesulitannya. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan buruk berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu berkomitmen untuk mulai mengaktifkan otak setiap hari, tuliskan satu kata di kolom komentar, latih. Semoga dari langkah kecil ini, ingatan tetap terjaga dan pikiran tetap jernih di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk kedua yang sering tidak disadari namun sangat berpengaruh pada kesehatan otak di usia 60 plus
adalah kurang tidur dan pola tidur yang tidak teratur. Banyak lansia menganggap tidur larut atau sering terbangun malam hari sebagai hal biasa. Padahal tidur bukan sekadar istirahat tubuh, melainkan waktu penting bagi otak untuk membersihkan racun, menyimpan memori, dan memperbaiki koneksi antar sel saraf. Dalam ilmu kesehatan ada proses penting saat tidur yang disebut brain detoxification. Ketika kita tidur nyenyak, otak membersihkan sisa-sisa zat berbahaya yang menumpuk sepanjang hari. Jika tidur terganggu atau terlalu singkat, proses pembersihan ini tidak berjalan optimal. Akibatnya, zat-zat yang seharusnya dibuang justru menumpuk dan perlahan merusak fungsi otak, termasuk daya ingat dan kemampuan fokus. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun yang sering mengeluh pelupa. Setelah ditelusuri, ternyata ia tidur sangat larut dan sering terbangun karena kebiasaan begadang dan pikiran yang tidak tenang. Setelah ia mulai tidur lebih awal, mengurangi konsumsi kopi sore hari, dan menenangkan pikiran sebelum tidur, kualitas tidurnya membaik. Beberapa bulan kemudian, ia merasa pikirannya lebih jernih dan tidak mudah lupa. Jika pola tidur buruk terus dibiarkan, dampaknya bisa serius. Lansia menjadi mudah lelah di siang hari, sulit berkonsentrasi, dan emosinya tidak stabil. Dalam jangka panjang, gangguan tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penurunan kognitif dan pikun. Sayangnya banyak orang baru menyadari pentingnya tidur setelah dampaknya terasa berat. Tidur yang baik bukan berarti tidur lama, tetapi tidur yang berkualitas dan teratur. Tidur dan bangun di jam yang sama, menciptakan suasana kamar yang tenang, serta menghindari layar ponsel sebelum tidur, adalah langkah sederhana yang sangat membantu otak beristirahat dengan optimal. Di usia 60+, menjaga tidur adalah bentuk merawat otak. Ketika tidur diperbaiki, pikiran menjadi lebih jernih, ingatan lebih stabil, dan hari-hari terasa lebih segar. Dari tidur yang baik inilah, kesehatan otak perlahan dijaga dan dilindungi dari penurunan yang tidak perlu. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk ketiga yang sering mempercepat pikun dan merusak kesehatan otak di usia 60+ adalah kurang bergerak dan terlalu lama duduk. Banyak lansia merasa aman jika banyak diam agar tidak capek atau tidak jatuh. Padahal, tubuh yang terlalu pasif justru membuat aliran darah melambat, termasuk aliran darah ke otak. Ketika otak kurang mendapatkan oksigen dan nutrisi, kemampuannya untuk berpikir jernih dan mengingat pun ikut menurun. Dalam ilmu kesehatan, gerak tubuh memiliki hubungan langsung dengan fungsi otak. Setiap kali kita bergerak, berjalan kaki, melakukan peregangan ringan, atau senam sederhana, jantung memompa darah lebih baik ke seluruh tubuh. Aliran darah yang lancar membantu membawa oksigen dan zat gizi penting ke sel-sel otak. Inilah sebabnya orang yang rutin bergerak cenderung memiliki daya ingat dan fokus yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang bergerak. Saya teringat seorang ibu berusia 67 tahun, yang sebagian besar waktunya dihabiskan duduk di rumah. Ia mulai sering lupa dan merasa pikirannya lambat. Setelah disarankan untuk berjalan kaki ringan setiap pagi dan sore, ia awalnya ragu. Namun setelah beberapa minggu ia merasakan perubahan. Tubuh terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan pikirannya tidak lagi mudah kosong. Gerakan kecil itu membawa dampak besar. Jika kebiasaan kurang bergerak ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada otak tetapi juga pada suasana hati. Lansia bisa menjadi lebih murung, kurang bersemangat, dan merasa cepat lelah secara mental. Ini sering disalahartikan sebagai tanda usia, padahal tubuh dan otak hanya kurang dirangsang oleh gerakan. Bergerak di usia 60+ tidak harus berat atau berisiko. Jalan kaki santai, senam ringan, berkebun, atau sekadar berdiri dan meregangkan tubuh setiap 1 jam sudah cukup membantu. Yang penting adalah konsistensi dan keberanian untuk tidak terus-menerus diam. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan buruk berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu siap mulai bergerak sedikit setiap hari demi kesehatan otak dan ingatan, tuliskan 1 kata di kolom komentar, gerak. Semoga langkah kecil ini membantu menjaga pikiran tetap jernih dan hidup lebih bertenaga di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk keempat yang sering mempercepat penurunan daya ingat di usia 60+ adalah pola makan yang tidak sehat, terutama konsumsi gula berlebihan. Banyak orang mengira gula hanya berdampak pada berat badan atau diabetes. Padahal, gula berlebih juga memberi dampak serius pada kesehatan otak.
Ketika kadar gula darah sering naik turun tajam, fungsi otak ikut terganggu karena sel-sel saraf sangat sensitif terhadap perubahan ini. Dalam ilmu kesehatan otak, gula berlebih dapat memicu peradangan kronis. Peradangan ini tidak hanya terjadi di tubuh tetapi juga di otak. Jika berlangsung lama, peradangan dapat merusak koneksi antar sel saraf yang berperan penting dalam proses mengingat dan berpikir. Inilah sebabnya mengapa orang yang terbiasa mengonsumsi makanan manis, minuman berpemanis, dan karbohidrat olahan sering mengalami penurunan fokus dan mudah lupa. Saya teringat seorang bapak berusia 62 tahun yang setiap hari terbiasa minum teh manis dan makan kue sebagai camilan. Ia sering mengeluh pikirannya berkabut dan sulit berkonsentrasi. Setelah ia perlahan mengurangi gula dan menggantinya dengan buah, kacang, dan makanan alami, keluhannya berkurang. Ia merasa pikirannya lebih stabil dan tidak mudah lelah secara mental. Pola makan yang buruk juga sering membuat otak kekurangan nutrisi penting seperti omega 3, vitamin B, dan antioksidan. Tanpa nutrisi ini, sel-sel otak tidak mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk bekerja optimal. Akibatnya, daya ingat melemah dan kemampuan belajar hal baru menurun. Meski sebenarnya usia bukan satu-satunya penyebabnya, mengubah pola makan di usia 60 plus bukan berarti harus ekstrem. Mengurangi gula sedikit demi sedikit, memperbanyak sayur, buah, ikan, dan makanan alami sudah memberi dampak besar. Otak membutuhkan makanan yang bersih dan seimbang agar tetap aktif dan terlindungi. Di usia senja, makanan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi juga untuk menjaga kejernihan pikiran. Ketika pola makan diperbaiki, otak mendapatkan kesempatan lebih besar untuk tetap sehat, fokus, dan kuat menghadapi proses penuaan yang alami. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk kelima yang sangat sering diabaikan namun paling cepat merusak kesehatan otak di usia 60 plus adalah stres berkepanjangan, kecemasan, dan kebiasaan memikirkan hal-hal negatif. Banyak orang tua menganggap stres sebagai bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Padahal, ketika stres dibiarkan terus-menerus, otak bekerja dalam kondisi darurat yang melelahkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengganggu daya ingat, konsentrasi, dan kejernihan berpikir. Dalam ilmu kesehatan, stres kronis meningkatkan hormon kortisol di dalam tubuh. Kortisol yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak bagian otak yang bernama hipokampus, yaitu pusat memori dan pembelajaran. Itulah sebabnya orang yang sering cemas, mudah khawatir, dan terus memikirkan hal buruk cenderung lebih cepat lupa dan sulit fokus. Bukan karena usia semata, tetapi karena otak terus berada dalam tekanan. Saya teringat seorang ibu berusia 65 tahun yang sering mengeluh pelupa dan sulit berkonsentrasi. Setelah ditelusuri, ternyata pikirannya hampir tidak pernah tenang. Ia sering memikirkan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan merasa bersalah terhadap banyak hal. Setelah ia mulai belajar menenangkan diri, mengurangi berita negatif, memperbanyak doa, dan berbincang ringan dengan teman, perlahan pikirannya terasa lebih lapang dan ingatannya membaik. Jika kebiasaan stres ini terus dipelihara, dampaknya tidak hanya pada otak, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Lansia menjadi mudah lelah, emosinya naik turun, dan sulit menikmati hari. Otak yang terus tertekan tidak punya ruang untuk bekerja dengan jernih dan stabil. Mengurangi stres di usia 60 plus bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi mengubah cara kita merespons masalah. Menerima hal yang tidak bisa diubah, melepaskan beban pikiran yang tidak perlu, dan memberi waktu untuk menenangkan diri adalah bentuk perawatan otak yang sangat penting. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan buruk terakhir, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu siap mulai menjaga pikiran agar lebih tenang dan positif, tuliskan satu kata di kolom komentar, tenang. Semoga dengan pikiran yang lebih damai, otak tetap sehat dan ingatan tetap terjaga di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk ke-6 yang sering tidak disadari namun sangat mempercepat penurunan fungsi otak di usia 60 plus adalah hidup terlalu menyendiri dan minim interaksi sosial. Banyak lansia memilih menarik diri karena merasa tidak ingin merepotkan orang lain, tidak ingin dianggap cerewet, atau merasa dunia sudah tidak lagi membutuhkan mereka. Keputusan ini terlihat tenang dari luar, tetapi di dalam otak justru menimbulkan dampak yang sangat besar. Dalam kesehatan otak, interaksi sosial adalah salah satu bentuk stimulasi mental paling kuat. Saat kita berbicara,
mendengarkan, menanggapi, dan berbagi cerita, otak bekerja secara aktif, mengingat, memahami emosi, dan merespons situasi. Ketika interaksi ini berkurang drastis, otak kehilangan rangsangan penting. Akibatnya, koneksi antar sel saraf melemah dan daya ingat menurun lebih cepat. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang memilih hidup sangat tertutup setelah pensiun. Hari-harinya diisi dengan diam dan menonton televisi tanpa banyak bicara. Dalam beberapa tahun, ia mulai sering lupa dan sulit mengikuti percakapan. Ketika keluarganya mendorongnya untuk kembali bersosialisasi, berbincang dengan tetangga, ikut pengajian, atau sekadar mengobrol di warung, perlahan pikirannya kembali lebih hidup. Wajahnya pun terlihat lebih bersemangat. Hidup menyendiri juga sering memperbesar rasa sedih dan kesepian, meski tidak selalu disadari. Kesepian kronis telah terbukti secara ilmiah berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif. Otak yang jarang diajak berinteraksi menjadi kurang fleksibel, kurang responsif, dan lebih mudah lelah secara mental. Ini bukan berarti lansia harus selalu ramai atau memaksakan diri bersosialisasi. Yang dibutuhkan adalah interaksi yang bermakna, meski sederhana. Percakapan ringan, berbagi cerita masa lalu, tertawa bersama, atau sekadar didengarkan sudah cukup memberi otak rangsangan yang sehat. Di usia 60+, menjaga hubungan sosial adalah bagian penting dari menjaga kesehatan otak. Ketika kita tetap terhubung dengan manusia lain, otak merasa digunakan, hati merasa dihargai, dan hidup terasa lebih hidup. Dari hubungan inilah, kejernihan pikiran dan daya ingat mendapat perlindungan alami yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, setelah kita mengenali kebiasaan-kebiasaan buruk yang mempercepat pikun, muncul pertanyaan penting. Apa yang benar-benar berubah jika kebiasaan itu dihentikan? Jawabannya tidak instan, tetapi sangat nyata. Perubahan pertama biasanya terasa pada kejernihan pikiran. Banyak lansia melaporkan bahwa mereka tidak lagi merasa berkabut, lebih mudah fokus, dan tidak cepat lelah secara mental. Ini terjadi karena otak akhirnya mendapatkan kembali rangsangan, nutrisi, istirahat, dan ketenangan yang selama ini kurang. Perubahan kedua terlihat pada emosi yang lebih stabil. Saat stres berkurang, tidur membaik, dan interaksi sosial meningkat, otak tidak lagi berada dalam mode darurat. Hormon stres menurun, suasana hati lebih seimbang, dan pikiran tidak mudah terjebak pada kekhawatiran yang berulang. Lansia mulai merasa lebih sabar, lebih tenang, dan tidak mudah tersinggung, bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara merespons masalah menjadi lebih sehat. Saya teringat seorang ibu berusia 63 tahun yang sebelumnya sering lupa dan cemas. Setelah ia memperbaiki pola tidur, mengurangi gula, rutin berjalan kaki, dan kembali bersosialisasi, perubahan kecil mulai terasa. Ia berkata, "Saya tidak jadi muda, tapi saya jadi lebih jernih." Kalimat ini menggambarkan esensi perawatan otak di usia 60+, bukan mengejar kesempurnaan, melainkan menjaga fungsi agar tetap optimal. Perubahan ketiga adalah rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Ketika ingatan membaik dan fokus meningkat, lansia tidak lagi ragu untuk berbincang, membaca, atau belajar hal baru. Kepercayaan diri ini penting karena membuat otak semakin aktif, sebuah lingkaran baik yang saling menguatkan. Semakin percaya diri, semakin sering otak digunakan, semakin sering digunakan, semakin kuat fungsinya. Tentu perubahan ini membutuhkan konsistensi. Tidak ada satu kebiasaan ajaib yang bekerja sendirian. Namun ketika kebiasaan buruk satu persatu dihentikan dan diganti dengan kebiasaan sehat, otak mendapatkan kesempatan untuk pulih dan bertahan lebih lama. Waktu bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu siap mengganti kebiasaan buruk dengan langkah kecil yang konsisten, tuliskan satu kata di kolom komentar, mulai. Semoga dari langkah sederhana ini, pikiran tetap jernih dan hari-hari terasa lebih berkualitas di usia senja. Bapak dan Ibu, banyak lansia sudah berniat menjaga kesehatan otak, tetapi hasilnya terasa lambat atau tidak terlihat. Seringkali penyebabnya bukan karena niat yang kurang, melainkan karena kesalahan umum yang dilakukan tanpa disadari. Kesalahan pertama adalah mengharapkan hasil instan. Otak, seperti tubuh, membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
Perubahan kebiasaan hari ini baru akan terasa manfaatnya dalam hitungan minggu hingga bulan, bukan hari. Kesalahan kedua adalah melakukan satu kebiasaan sehat sambil mempertahankan kebiasaan buruk lainnya. Misalnya rajin berjalan kaki, tetapi tetap begadang. Rajin membaca, tetapi konsumsi gula tetap tinggi. Atau mulai bersosialisasi, tetapi pikiran terus dipenuhi berita negatif. Kebiasaan sehat bekerja paling baik ketika saling mendukung, bukan ketika ditarik mundur oleh kebiasaan lama yang merusak. Kesalahan ketiga adalah terlalu keras pada diri sendiri. Ada lansia yang langsung memaksakan jadwal ketat, lalu merasa gagal ketika tidak konsisten. Perasaan gagal ini justru memicu stres, yang berdampak buruk bagi otak. Padahal, yang dibutuhkan adalah pendekatan lembut dan realistis, menambah sedikit demi sedikit, menyesuaikan dengan kondisi tubuh, dan menghargai setiap kemajuan kecil. Saya teringat seorang bapak berusia 61 tahun yang semangat di awal, lalu berhenti karena merasa tidak disiplin. Setelah ia mengubah pendekatan, cukup membaca 10 menit, berjalan 15 menit, tidur lebih awal 30 menit, ia bertahan jauh lebih lama. Hasilnya pun terasa, fokus membaik dan rasa cemas berkurang. Konsistensi kecil mengalahkan semangat besar yang cepat padam. Kesalahan keempat adalah mengabaikan sinyal tubuh dan pikiran. Pusing, lelah berlebihan, atau emosi yang mudah naik sering diabaikan. Padahal sinyal ini memberitahu bahwa ada kebiasaan yang perlu disesuaikan. Mendengarkan tubuh adalah bagian penting dari perawatan otak di usia 60+. Kesalahan terakhir adalah merasa sendirian dalam proses ini. Menjaga otak akan lebih mudah jika ada dukungan, keluarga, teman, atau komunitas. Berbagi cerita, saling mengingatkan, dan merayakan kemajuan kecil membuat proses terasa ringan dan berkelanjutan. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Bapak dan Ibu memberi kesempatan lebih besar bagi kebiasaan sehat untuk benar-benar bekerja. Perawatan otak bukan lomba cepat, melainkan perjalanan tenang yang konsisten, dan setiap langkah kecilnya berarti. Bapak dan Ibu, sepanjang video ini kita telah belajar bahwa pikun dan penurunan daya ingat di usia 60+ bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba atau sepenuhnya tak terhindarkan. Kita membahas bagaimana kebiasaan jarang melatih otak, kurang tidur, kurang bergerak, pola makan tinggi gula, stres berkepanjangan, dan hidup terlalu menyendiri dapat mempercepat penurunan fungsi otak secara perlahan, namun pasti. Semua kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi dampaknya besar jika dibiarkan bertahun-tahun. Yang penting untuk diingat, usia 60+ bukanlah akhir dari kejernihan pikiran. Otak masih bisa dijaga, dirawat, dan diperkuat selama kita mau memberi perhatian yang tepat. Melatih otak dengan membaca dan berbincang, memperbaiki tidur, bergerak ringan setiap hari, memilih makanan yang lebih bersih, menenangkan pikiran dan menjaga hubungan sosial, semua itu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri di usia senja. Saya teringat seorang ibu yang berkata, "Saya tidak ingin hidup lama, saya ingin hidup sadar." Kalimat ini sangat dalam maknanya. Hidup dengan pikiran jernih, bisa mengingat, bisa berbincang, dan bisa menikmati hari dengan utuh adalah anugerah yang sangat berharga. Dan kabar baiknya, banyak bagian dari anugerah itu bisa kita jaga lewat kebiasaan sehari-hari. Dampak dari menjaga kesehatan otak tidak hanya terasa pada ingatan, tetapi juga pada harga diri dan kualitas hidup. Lansia yang pikirannya jernih cenderung lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih tenang menghadapi perubahan hidup. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, dan tetap merasa berdaya di tengah keterbatasan usia. Semoga rangkaian pembahasan ini menjadi pengingat lembut bahwa menjaga otak bukanlah hal rumit atau mahal. Ia dimulai dari keputusan kecil yang konsisten, hari demi hari. Tidak perlu sempurna. Yang penting terus bergerak ke arah yang lebih sehat dan lebih sadar. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat dan menenangkan, mari tetap berjalan bersama Kesehatan Lansia TV. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan pembahasan hangat seputar kesehatan otak, pikiran, dan kehidupan usia senja, agar kita bisa menua dengan jernih, tenang, dan bermartabat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi kesehatan dan kejernihan pikiran untuk kita semua.